Yesus Raja. Tunggu. Raja yang bagaimana? Apakah raja yang bersifat politik? Atau raja damai? Atau raja surga? Saudara, kita akan membahas hal ini ya dalam 2 episode. Kali ini dan lain kesempatan. Bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin bersama Ragiku. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Janji Allah sepihak, yaitu menjanjikan seorang raja. Di dalam beberapa ayat akan kita coba kutip dan akan kita bahas. Yesaya pasal 9 ayat 5 itu ayat yang terkenal. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Teologi Kristen mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi, Yesus adalah seorang imam, Yesus adalah seorang anak manusia tanpa dosa, Yesus adalah seorang juru selamat, dan kita sudah membahas dalam episode yang lalu. Kali ini kita membahas Yesus sebagai Raja. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Raja adalah jabatan tertinggi di dalam pemerintahan monarki. Tidak ada pembagian atau pemisahan kekuasaan di dalam monarki. Yang diucapkan oleh seorang raja adalah hukum. Yang diucapkan oleh seorang raja adalah undang-undang. Jika ucapan raja itu baik, maka menjadi hukum yang baik dan menjadi undang-undang yang baik. Sebaliknya, jika ucapannya jahat, akan mendatangkan musibah bagi rakyatnya. Contoh. Raja Herodes, ia berkata, bunuh anak-anak di Bethlehem usia 2 tahun ke bawah. Dan malapetaka pun terjadi, di mana di Bethlehem anak yang umur 2 tahun ke bawah dibantai oleh prajurit Herodes. Saudaraku, itulah yang saya sebut tadi, ucapan raja yang jahat menjadi hukum dan menjadi malapetaka. Jabatan dan kekuasaan seorang raja, dari mana dia perolehnya? Saudaraku, dan kita membahas ini. Yang pertama, pilihan rakyat. Tuhan campur tangan. Contohnya Raja Israel pertama, yaitu Raja Saul. Zaman modern umumnya disebut dengan kekuasaan di tangan rakyat, yang disebut juga dengan politik. Yang kedua, jabatan seorang raja atas ketetapan Allah atau ketentuan Allah. Contohnya Daud. Allah mengabaikan Raja Saul dan memilih serta menetapkan Daud menjadi raja. Walaupun hampir 20 tahun setelah Daud diurapi menjadi raja, namun dalam kurun waktu itu Saul masih menjabat sebagai raja. Tetapi Allah sudah meninggalkan Raja Saul. Yang ketiga, saudaraku, jabatan seorang raja berdasarkan keturunan. Dan kita lihat ya, dari dahulu sampai zaman modern pun seperti itu. Berdasarkan keturunan. Sejak Raja Daud memerintah, Tuhan menetapkan bahwa kerajaan Daud itu akan kokoh selama-lamanya. Dan ini akan digenapi di dalam kerajaan mesianik, saudaraku. Lalu yang berikutnya, yang keempat,
kerajaan atau raja, kedudukan raja dapat diperoleh dengan cara kudeta, yaitu merebut kekuasaan. Dan dapat kita saksikan baik di dalam Alkitab, kita lihat kisah raja-raja ya, maupun dalam sejarah, kekuasaan yang tidak sah, menabrak aturan, biasanya disebut dengan kudeta. Tapi itu memang terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang. Kembali ke laptop, kembali ke nats kita. Yesus sebagai raja dari keturunan Daud. Tugas pekerjaan raja dalam Perjanjian Lama diilustrasikan dengan baik oleh Daud. Allah memanggil Daud sebagai seorang manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Daud itu adalah manusia yang berkenan kepada Allah, dan Tuhan Allah menetapkan Daud sebagai raja. Kita bisa cek di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 14. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Dia berjanji kepada Daud, Tuhan berjanji kepada Daud, bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Saudaraku, janji ini digenapi dalam Mesias atau di dalam Yesus Kristus yang juga diberi gelar anak Daud. Yesus adalah anak Daud. Ini raja yang sah. Matius pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Yesus, silsilah Yesus Kristus diuraikan di dalam Matius. Karena kitab Injil Matius menyuguhkan raja, Yesus sebagai raja, maka penting silsilahnya dari keturunan Daud. Wahyu pasal 22 ayat 16 juga menjelaskan bahwa Yesus akan menjadi raja sesuai dengan Alkitab dari keturunan Daud. Kita lihat pernyataan malaikat. Malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas pasal 1 ayat 32 dan ayat 33. Anak Daud akan menjadi penguasa umat Allah dan juga membebaskan mereka. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus mengharapkan seorang raja politik. Dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Dan mereka kecewa karena mereka tidak menemukan Yesus itu sebagai raja politik. Sejarah belum berakhir. Alkitab membuatnya pasti, dan itu akan terjadi di masa yang akan datang. Saudaraku, di dalam Matius, di dalam kisah Injil, Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Ya. Dia tujuan utama dan pertamanya untuk menebus jiwa manusia, menyelamatkan jiwa-jiwa manusia, menghapus dosa manusia yang percaya kepadanya. Jadi Yesus menjadi raja damai, menjadi juru selamat. Itu misinya yang pertama. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan ayat 57, bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan mengalahkan maut. Saudaraku,
Dia berjanji bahwa dia juga akan kembali ke bumi ini untuk memerintah sebagai seorang raja. Pertama-tama kerajaan 1000 tahun, setelah itu kerajaan kekal selama-lamanya. Jadi saudaraku, bagian pertama ini Yesus sebagai raja, dan diuraikan. Kita nanti akan ketemu lagi pada episode yang berikut, lanjutan dari Yesus sebagai raja. Jadi Yesus adalah nabi, imam, manusia tanpa dosa, juru selamat, dan raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Semoga saudara sehat-sehat, selamat, hatinya bahagia, imannya makin kuat, dan umurnya panjang, diberkati Tuhan dengan rezeki yang berlimpah. In God we trust, in Jesus we are saved, for God is nothing impossible. Without God we are nothing, with God we can do anything. Be wise, be smart. Kelola potensi Anda, kembangkan potensi Anda. Potensi Anda bisa menjadi anak-anak Allah yang efektif, berguna bagi sesama, bagi gereja, dan bagi kerajaan Allah. Jika ada orang yang mengolok-olok, menghina, karena saudara pengikut Yesus, tidak apa-apa. Memang begitulah nubuat Alkitab. Anggaplah penghinaan, ejekan itu untuk ujian iman kita. Teruslah melangkah maju, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita, dia adalah penebus jiwa kita, menghapus dosa kita, dan dia adalah raja di atas segala raja. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti.